Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Haris, tentunya masih di channel YouTube Ahmad Haris Effendi ya Bapak Ibu sekalian. Dan di sini saya ada satu pertanyaan yang menarik dari salah satu sobat netizen kita kali ini atas nama akun Monica Blora ya. Kalau di kampung saya, kenapa pendamping tidak profesional yang kaya masih dilindungi? Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menarik sekali Bapak Ibu. Jadi di sini yang bersangkutan atau netizen itu menyatakan bahwasanya pendamping itu ya melindungi yang kaya ya. Artinya kenapa kok tidak dicoret? Kenapa yang lain yang miskin kok tidak diusulkan? Nah, pertanyaan dasarnya Bapak Ibu ya, apakah benar pendamping itu bisa melakukan pengusulan ataupun pencoretan? Nah, ini perlu dipahami dulu Bapak Ibu agar nanti tidak salah paham ya. Karena saya yakin banyak masyarakat yang mengira kalau pengusulan dan pencoretan itu dilakukan oleh pendamping bansos ya. Bisa jadi entah itu pendamping PKH ataupun TKSK ataupun PSM. Nah, ini perlu saya jelaskan terlebih dahulu agar nanti Anda tidak salah paham atau tidak salah kamar gitu ya. Nah, bagaimana penjelasan lengkapnya, Mas? Nah, pada kesempatan kali ini akan saya kasih penjelasannya kepada Anda semua. Bagi yang ingin tahu, ingin paham, bisa disimak penjelasan pada video saya kali ini. Tentunya disimak sampai tuntas agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Dan berikut penjelasan lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja ke topik pembahasan kita kali ini. Jadi di sini ada yang tanya dari sobat netizen yang pada intinya itu menanyakan, pendamping kok tidak profesional, yang kaya kok dilindungi, yang miskin kok tidak diusulkan, gitu ya Bapak Ibu. Baik, di sini akan saya bantu jelaskan Bapak Ibu terkait itu. Ini mohon nanti diperhatikan dari baik-baik Bapak Ibu ya, agar nanti tidak salah paham dan tidak saling menuduh yang tidak-tidak ya. Baik, sesuai dengan dasarnya Bapak Ibu, sesuai dengan Undang-Undang tahun 2011 ya, nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Di sana jelas bahwasanya yang bisa melakukan pengusulan terkait bansos itu yaitu adalah desa ataupun kelurahan ya. Ini undang-undang yang bilang Bapak Ibu sejak tahun 2011. Artinya untuk pengusulan bansos itu menjadi salah satunya adalah ranah ataupun tugas dari desa atau kelurahan. Kenapa kok desa atau kelurahan diberikan tugas seperti itu ataupun amanah untuk bisa mengusulkan warganya? Karena desa atau kelurahan itulah yang sangat mengetahui bagaimana kondisi warganya gitu ya. Kalau nanti semua diusulkan oleh pendamping, tentu nanti akan menjadi masalah di kemudian hari. Seperti pemerintah desa atau kelurahan tidak dilibatkan. Maka dari undang-undang sudah jelas Bapak Ibu ya, kalau yang mengusulkan bansos salah satunya yaitu desa ataupun kelurahan melalui sistem SIKNJ yang ada di desa ataupun kelurahan. Jelas ya, artinya yang bisa mengusulkan bansos yaitu adalah desa dan ataupun kelurahan gitu ya. Berikutnya Bapak Ibu, untuk pendamping bansos ya, pendamping bansos apakah tidak bisa mengusulkan? Baik, di sini akan saya kasih petunjuknya Bapak Ibu. Kalau di sistem yang dipegang oleh salah satunya adalah pendamping PKH ya, itu tidak ada sistem atau menu pengusulan. Jadi ini adalah tampilan SIKNJ dari pendamping sosial, di mana di sana hanya ada untuk view DTSCN atau untuk menampilkan data atau untuk mengecek data saja. Berikutnya di sana ada unduh data, ada perbaikan data-data yang dianggap anomali ataupun ada data yang salah bisa diperbaiki. Ada menu PKH, itu adalah menu untuk mengetahui KPM PKH, dan juga ada menu usul bantuan pemberdayaan. Artinya KPM PKH itu diberikan usulan-usulan pemberdayaan agar nanti bisa lepas dari bansos atau graduasi. Jadi tidak ada menu untuk pengusulan bansos baru, tidak ada. Jangankan usul Bapak Ibu, bahkan penghapusan pun juga tidak ada. Jadi di sini agar nanti bisa dipahami bahwasanya pendamping memang sejak awal Bapak Ibu ya tidak bisa melakukan pengusulan ataupun penghapusan. Bukan tidak bisa, tapi tidak boleh. Jadi atas nama pendamping itu sebenarnya tidak boleh melakukan pengusulan dan penghapusan karena itu bukan ranahnya. Pendamping nanti tugasnya adalah melakukan verval. Verval itu gimana Mas? Jadi gini, desa atau kelurahan itu mengusulkan nama, ya katakan mengusulkan nama si Fulan. Nah nanti usulannya masuk ke pusat, pusat akan masuk lagi atau dilempar ke pendamping untuk melakukan cross check.
Jadi cross check usulan-usulan yang sudah dilakukan oleh desa atau kelurahan salah satunya ya. Jadi desa kelurahan itu mengusulkan banyak nama, pendamping nanti yang melakukan cross check di lapangan. Benar nggak usulannya? Jadi disinilah nanti ada balance, ada keseimbangan. Jadi yang diusulkan oleh kelurahan itu juga tidak serta-merta semua diusulkan, mungkin kerabat-kerabatnya atau gimana gitu ya. Tapi nanti dari pendamping ini akan juga melakukan penilaian. Karena pendamping ini adalah SDM dari pusat ya, petugasnya pusat, dia bukan petugas desa atau kelurahan. Jadi tidak ada tanggung jawab pada desa atau kelurahan. Artinya mereka sejajar, saling koordinasi gitu ya. Desa mengusulkan, pendamping melakukan cross check. Jadi gitu, artinya ini dicek sama-sama, bener nggak gitu ya. Agar apa ya, meminimalkan adanya tindak nepotisme gitu ya. Jadi gitu, itu salah satu tugas dari pendamping, yaitu melakukan verifikasi dan validasi. Pendamping, tugas-tugas lainnya juga banyak Bapak Ibu ya. Ada yang memberikan motivasi ataupun sekolah PKH gitu ya, jadi guru ya. Bagi KPM PKH itu ada materi dan sebagainya, pelatihan gitu ya. Pendamping juga bisa memberikan pengusulan bansos pemberdayaan. Jadi penerima PKH diusulkan pemberdayaan ataupun usaha, nanti pendamping juga mendampingi. Oh ini usaha ini kalau bisa jalan, ini gini gitu ya. Jadi fokusnya pendamping itu adalah mendampingi yang sudah dapat bansos. Agar apa? Ya agar dia bisa mentas dari kemiskinan ya. Diberikanlah pengetahuan agar pola pikirnya berubah. Bagaimana cara mengolah uang, bagaimana cara mencari penghasilan tambahan, dan juga memotivasi keluarga-keluarga penerima bansos agar anak-anaknya ini ya itu sekolah minimal sampai SLTA. Syukur-syukur bisa kuliah karena juga banyak program-program beasiswa yang gratis khusus bagi penerima bansos ini. Jadi itulah tugas pendamping untuk memotivasi. Sehingga jelas ya Bapak Ibu di sini ya. Jadi nanti terkait pengusulan dan pencoretan, salah satunya yang bisa adalah desa atau kelurahan, bukan pendamping. Tapi masyarakat umum saat ini sudah diberi aplikasi oleh pemerintah pusat sebagai kontrol juga ikut bisa mengawasi ya Bapak Ibu ya. Dengan aplikasi Cek Bansos, Anda bisa membantu mengusulkan warga di sekitar Anda, ataupun bisa melaporkan, menyanggah penerima-penerima yang sekiranya tidak layak bansos, bisa Anda bantu sanggah dengan aplikasi Cek Bansos. Sama, nanti setiap usulan dan sanggahan dari aplikasi Cek Bansos nanti oleh petugas pendamping sosial yang akan melakukan verval. Karena ini agar ya mudah-mudahan tidak ada masyarakat yang dengan sengaja, misal karena ngapunten ya, iri gitu ya, jadi warganya semua dilaporkan. Nanti ada petugasnya Bapak Ibu yang melakukan cross check ulang apakah hasil laporannya, usulannya itu sudah sesuai atau belum dengan kriteria kemiskinan. Gitu ya Bapak Ibu, terima kasih sudah menyimak info di channel YouTube Ahmad Haris Effendi. Saya kira sudah bisa sedikit mencerahkan agar tidak salah paham gitu ya. Dan semoga bermanfaat. Ketemu lagi nanti dengan saya Haris di info bansos berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.